Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SD 1 hari ini? Siapa yang sudah buka video yang tadi Bu Guru kirim tentang sila-sila dan lambang Pancasila? Nah, kalau sudah ditonton, dipelajari, diingat-ingat sila sama lambangnya, sekarang Bu Guru mau mengajak anak-anak belajar pengamalannya. Ternyata sila-sila Pancasila itu bukan hanya dihafalkan lambang dan silanya, tapi kita juga harus tahu manfaatnya Pancasila. Nah, kita langsung lihat ya. Pengamalan sila Pancasila. Sila yang pertama, siapa yang ingat? Ya, betul. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini anak-anak diminta untuk, kalau kita orang Islam itu sholat 5 waktu, baca wafa, baca Quran, berdoa, sama yang kayak kemarin waktu kita bulan puasa tuh. Terus kalau dengan agama lain kita juga harus bertoleransi, tidak boleh memusuhi. Itu sila pertama. Sekarang sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia Indonesia, kita harus adil dan beradab kepada orang lain, kepada semua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia Indonesia, kita harus adil dan beradab kepada orang lain, kepada semua makhluk. Harus kasih sayang, diantaranya anak-anak kita harus memiliki kemanusiaan itu. Kita makanya ada berinfak kan di sekolah, berinfak, terus membantu korban bencana, kemarin kan kita tuh suka nyumbang ke ACT, terus nyumbang korban kebakaran, kebanjiran. Terus yang kemarin pandemi juga anak-anak disuruh salah satu kegiatannya memberi takjil ya kepada teman-teman yang lain. Nah, itu baru sampai sila kedua. Sila ketiga bagaimana Bu? Kita pindah lagi ke yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia Indonesia, kita harus adil dan beradab kepada orang lain, kepada semua makhluk. Harus kasih sayang, diantaranya anak-anak kita harus memiliki kemanusiaan itu. Kita makanya ada berinfak kan di sekolah, berinfak, terus membantu korban bencana, kemarin kan kita tuh suka nyumbang ke ACT, terus nyumbang korban kebakaran, kebanjiran. Terus yang kemarin pandemi juga anak-anak disuruh salah satu kegiatannya memberi takjil ya kepada teman-teman yang lain. Nah, itu baru sampai sila kedua. Sila ketiga bagaimana Bu? Kita pindah lagi ke kalau tadi sudah sila pertama dan sila kedua, sila ketiganya nih paling gampang, kata-katanya cuma 2 kata, yaitu persatuan Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia kita harus bersatu. Makanya ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, pengamalannya persatuan Indonesia itu kalau kita main nggak boleh pilih-pilih teman. Aku nggak mau main sama orang miskin. Aku nggak mau main yang beda suku. Aku maunya, kalau orang Betawi aku maunya main sama orang Betawi. Aku mau main sama orang Jawa. Nah, itu nggak boleh. Kita harus bermain dengan semua orang. Nggak pilih-pilih suku, nggak pilih-pilih kekayaan, nggak pilih warna kulit. Kita harus saling menyayangi. Yang kedua, bekerja sama. Seperti tadi yang Bu Tuti bilang, bekerja sama tuh kalau kita bersatu kita akan kuat. Kalau kita bercerai-berai kita akan runtuh. 2 ya. Nah, yang terakhir, siapa yang masih ingat, agak panjang nih. Sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini biasanya kita kalau lagi pemilihan kelas, ketua kelas, kita ngadain pemilu kan, kayak bangsa Indonesia tuh pemilu tuh berarti pengamalan sila kesini ini. Yang kemarin rame-rame pemilu tuh kita ngadain
ngadain pemilu kan, kayak bangsa Indonesia tuh pemilu tuh berarti pengamalan sila kesini ini yang kemarin rame-rame pemilu tuh, pemilu di kelas juga sama. Terus kalau kita mau jalan-jalan, kita mau membuat sesuatu di kelas, kita juga harus bermusyawarah di kelas. Kita mau ke Taman Mini, apa mau ke Ragunan, apa mau ke tempat lain. Nah, itu kita harus bermusyawarah biar tidak ada teman yang merasa disisihkan, biar tidak ada teman yang merasa idenya tidak didengar. Nah, itu saja ya beberapa contoh tentang pengamalan sila Pancasila. Sebenarnya ada banyak. Nanti kalau kalian naik kelas, kalian akan tahu lebih banyak. Tapi kalau mau tahu lebih banyak lagi, boleh bertanya sama orang tua di rumah. Oke, sampai di sini dulu tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngadain pemilu kan, kayak bangsa Indonesia tuh pemilu tuh berarti pengamalan sila kesini ini yang kemarin rame-rame pemilu tuh, pemilu di kelas juga sama. Terus kalau kita mau jalan-jalan, kita mau membuat sesuatu di kelas, kita juga harus bermusyawarah di kelas. Kita mau ke Taman Mini, apa mau ke Ragunan, apa mau ke tempat lain. Nah, itu kita harus bermusyawarah biar tidak ada teman yang merasa disisihkan, biar tidak ada teman yang merasa idenya tidak didengar. Nah, itu saja ya beberapa contoh tentang pengamalan sila Pancasila. Sebenarnya ada banyak. Nanti kalau kalian naik kelas, kalian akan tahu lebih banyak. Tapi kalau mau tahu lebih banyak lagi, boleh bertanya sama orang tua di rumah. Oke, sampai di sini dulu tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngadain pemilu kan, kayak bangsa Indonesia tuh pemilu tuh berarti pengamalan sila kesini ini yang kemarin rame-rame pemilu tuh, pemilu di kelas juga sama. Terus kalau kita mau jalan-jalan, kita mau membuat sesuatu di kelas, kita juga harus bermusyawarah di kelas. Kita mau ke Taman Mini, apa mau ke Ragunan, apa mau ke tempat lain. Nah, itu kita harus bermusyawarah biar tidak ada teman yang merasa disisihkan, biar tidak ada teman yang merasa idenya tidak didengar. Nah, itu saja ya beberapa contoh tentang pengamalan sila Pancasila. Sebenarnya ada banyak. Nanti kalau kalian naik kelas, kalian akan tahu lebih banyak. Tapi kalau mau tahu lebih banyak lagi, boleh bertanya sama orang tua di rumah. Oke, sampai di sini dulu tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi sudah sila pertama dan sila kedua, sila ketiganya nih paling gampang, kata-katanya cuma 2 kata, yaitu Persatuan Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia kita harus bersatu. Makanya ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, pengamalannya Persatuan Indonesia itu kalau kita main nggak boleh pilih-pilih teman. Aku nggak mau main sama orang miskin. Aku nggak mau main yang beda suku. Aku maunya kalau orang Betawi, aku maunya main sama orang Betawi. Aku mau main sama orang Jawa. Nah, itu nggak boleh. Kita harus bermain dengan semua orang. Nggak pilih-pilih suku, nggak pilih-pilih kekayaan, nggak pilih warna kulit. Kita harus saling menyayangi. Yang kedua, bekerja sama. Seperti tadi yang Bu Tuti bilang, bekerja sama tuh kalau kita bersatu kita akan kuat. Kalau kita bercerai-berai kita akan runtuh. 2 ya. Nah, yang terakhir, siapa yang masih ingat, agak panjang nih. Sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini biasanya kita kalau lagi pemilihan kelas, ketua kelas, kita ngadain pemilu kan, kayak bangsa Indonesia tuh pemilu tuh berarti pengamalan sila kesini ini yang kemarin rame-rame pemilu tuh,